semua sehat dan juga berbahagia dan tetap bersemangat di tengah puasa Ramadan yang dijalankan dan juga tetap beraktivitas tentunya. Semoga semuanya lancar. Amin. Dan juga barokah. Ketemu lagi di Morning News, inspirasi pagi untuk memulai hari bersama saya Fadli Sungkara. Dan saya Andri Susanto. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan editor lifestyle di Wih. ID. Ada Pilus. Halo, Pilus. Welcome, ini Pilus. yang Selamat pagi. sebelah sini, oh pagi, Sehat ya? sehat, alhamdulillah. Pilus. Ini kita nggak ada biasa sih. Ini nama panggilannya Pilus, nama aslinya Ardi. Oh, nama lengkapnya? Muhammad Sukardi. Ih, tahu banget. Ya takut deh. Coba. Takut Oh, di- berarti nggak ada kacangnya ya? Nggak ada. Karena Pilus ya? Iya, kopong-kopong. Ini tanpa biji ya. Kacang, Pak. Mana Seedless. bisa? Seedless. Seedless. Anggur kan kayak gitu kan. Iya. Tanpa biji. Iya. Gimana puasa lancar? Alhamdulillah. Walaupun tidak sahur ya. Ah. Kalian sahur gak? Sahur lah. Ih, kok bisa? Sahur gak? Sahur dong. Sahur. Oh, hidupnya tentram ya? Iya. Iyalah. Sahur penting loh untuk Sahur penting. puasa Iya tuh. sih. Sahur penting. Kata dokter Iya. tuh puasa tuh sahur jangan dilewatkan. Betul. Minum air putih. Ya. Betul. Terus juga istirahat yang cukup. Benar. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga. Oh gitu. Dengan bintang tamu yang akan datang di studio. Kita ini akan nanya-nanya nih gimana sih tips sehat dalam menjalankan ibadah puasa. Betul. Mantap. Supaya tetap fit, Iya. sehat dan on fire. On fire. Apalagi buat Iya. saya nih yang banyak penyakit ininya. Apa? Bawaannya. Oh gitu. Apa aja tuh? Iya. Asam urat, kolesterol. Udah tua. Terus ya? Penyakit tua. ya? selamat. Selamat. Anda Sama. pemuda berprestasi. Oke, Iya. kita ngomongin soal banjir juga yang memang mungkin hari-hari ini mewarnai pemberitaan di seluruh Indonesia Wah, karena panas. banjir besar mengepung warga Jabodetabek. Jabodetabek. Dari hari Selasa, karena hujannya hari Senin ya. Benar. Senin malam sampai dini hari, Selasanya banjir, Banjir. Rabu juga, dan mungkin sebagian hari ini sudah mulai surut ya. Ya, Nah, ini update-nya gimana, Pilus? So far kayak gak enak ya manggil Pilus ya. Kalau Tapi mau nggak manggil apa-apa. mau manggil kacang atom juga boleh kok. Jangan Kan dong. gini. Itu gimana? Lus gak enak ya. Gimana Pil? Iya nggak enak juga ya. Lus aja. Lus ya. Lus ya. Tapi pil juga biasanya gitu sih. Oh, gitu ya? Tapi ada S-nya. Pils. Ini kalau panggilnya Pil. Aduh, Oh, di sini gerah ya. Gue pikir tadi ada S-nya spill. iya. Ya, iya. spill nanti. Nanti. Tunggu Nanti ya, aja. tunggu. Takutnya kalau panggil Spill. Pil disangkanya namanya Pilih Latu Konsina gitu. Ah. Maksudnya, oh ini Pilih Latu Hari-hari. Saya nggak mau berbicara ya. Wah, yang tahu, Iya. yang tahu ya, ketawanya paling Saya kenceng ya. nggak tahu lagi. Emang itu pengalaman berarti biasanya gitu tuh. Siapa sih emang itu Kalau siapa? yang berasa tuh ketawa paling kenceng. Ah gitu. Oke. Enggak, maksudnya di Latu Hari-hari itu kan kali. Ya. Kadang banjir. Ah, Karena luapan gitu. dari pintu air yang ada di Kuningan, Latu Hari-hari sungainya kadang meluap juga tuh. Ini Itu apa maksudnya. bekas pelanggan di Latur Hari itu ada tuh. Saya polos banget Dua. ya di sini sebentar. Ada. Oh, pelanggan tongseng. Tongseng. Tongseng ya? Tongseng. Ketoprak. Nasi goreng, nasi gila juga ada tuh. Betul. Iya, tukang ikan betul ada. Gua udah capek-capek nyapuin. Dikotorin lagi. Oke. Banjir gimana ceritanya sekarang? Banjir kayaknya udah surut ya beberapa Udah surut, karena dari cerita si narasumber nanti datang ya, Iya. dia tinggalnya di Bekasi. Jadi sepertinya sudah tidak ada genangan-genangan lagi. Insya Allah ya, tapi aku nggak tahu kalau jalurnya dia yang nggak kena banjir atau enggak juga aku nggak tahu. Harapan Tapi kita kayaknya sih enggak. sudah tidak ada genangan, Betul, yang so ada far sih. tinggal kenangan. Sedap. Banjir dan genangan menjadi kenangan aja udah. Iya, Tadi benar tuh. iya. Aku nggak bisa nih diginiin. Iya. Kalau udah bahas masalah hati, waduh. Tapi kemarin ini karena banjir ya. Aduh. Pemotor itu Ya. kan kena macet juga. Benar. Stuck. Betul. Aksesnya keputus karena airnya kerendam, jalannya kerendam. Heeh. Pemotor bisa lewat tol. Betul. Wah, iya tuh. Gabus dan Tol dikawal Gabus, iya. PJR. Benar. Tol Gabus Tanjung Priuk. Iya. Iya. Itu memang ada diskresi untuk memperbolehkan. Ada. Oh, iya. Kalau dari mereka sih kayaknya kalau aku tidak salah ya, alasannya tuh demi kemanusiaan. Oh. Karena Oh, kan iya. kok ini mereka Polisi ini apa di yang rame di media sosial, polisi cinta
polisi masyarakat. ganteng. Iya kan? Enggak, ya polisi ganteng. Oh. Oh. Lantasnya kan? Orang pada salfok ya. Iya, polisinya. benar. Oh. Terus dia apa pidato polisi sayang masyarakat. Iya. Jadi untuk kali ini menghindari banjir, kita persilakan pemotor untuk masuk ke jalur Ada tol. speech-nya dulu. Ada speech-nya, Iya. benar. Itu semacam ini ya, kayak pole position MotoGP ya. Iya. Jadi Pak polisi pidato terus Iya. polisi cinta masyarakat itu Iya. pemotor udah siap wong. Iya. Tapi kalau dilihat dari gambarnya kan emang bareng-bareng, mereka Iya. kayak konvoy gitu. Benar, di Iya, pinggir iya. ya, di bahu jalan ya. Di bahu jalan ya. Iya, jadi kayak Itu motornya Ducati 125 cc itu. Itu karisma Pak, mohon maaf. Ya udah cakram ya, bukan tromol ya. Ducati 125 cc. ya gitu. Iya, tapi jarang-jarang ya pemotor Jarang-jarang bisa lewat tol ya. Iya, karena kalau aku nggak salah juga mereka kalau di Iya. beritanya ya si pengendara motor ini Aduh, ada sampai ular lagi nih. Gue salah. Oh, ya udah diginiin. Iya. Iya, oke. Iya, mereka tuh sampai kayak sorak-sorai saking baru pertama Penasaran. kalinya ngelewatin jalan tol. Oh. Iya, iya. Gitu. Ya, karena emang Happy-happy. nggak bisa kerja ya, nggak Iya. bisa beraktivitas. Aksesnya Iya. keputus kemarin. Benar, benar. Gitu. Dan ini apa banjir ini kemarin juga sempat ramai di medsos ya, di IG, di TikTok ya, yang katanya rumah permukiman mewah tuh dijebol sama warga. Oh, iya. sampai pagernya. dilubangin. Iya. Karena ada lubangnya sedikit awalnya. Oh gitu. Satu terus pagernya ada yang jebol juga tuh. Jebol juga, iya. Dia bilang katanya, ya bagi-bagilah kalau bencana. Tapi untungnya kalau yang di Iya, rumah mewah itu kalau Kasihan ya. nggak salah cuma sebentar doang karena Iya. drainasenya bagus. Oh gitu. Kemasukan tapi nggak bertahan lama kenangannya. Pilus jebol nggak? Enggak, Di komplek rumahnya alhamdulillah. maksudnya? Enggak, rumah pagar aku tuh. aman, tidak ada banjir. Jadi kalau mau ini ya, Aman ya? penontonnya kalau mau pindah bisa langsung nggak boleh nyebut ya. Iya. Boleh nyebut daerah mana? Daerah Alam Sutra. Itu bebas banjir insya Allah. Alsu tuh bebas banjir ya. Bapak editor lifestyle apa maklar Pak? Kan tadi makanya saya izin boleh Iya. disebut. Hari Jumat harga naik ya, Om Jules. Hari Senin. Besok dong. Oh, besok. Iya, Iya, bener. besok hari Nah, doang. ini kan ternyata banyak rumah mewah yang Iya. terendam banjir. Iya, Dan termasuk- rumah artis juga Oh banjir. iya, termasuk Iya, rumah artis ada katanya. beberapa. Mungkin kita harus berbela-sungkawa ya. Apa nggak usah? Kalau artis kebanjiran menurut Tetap bapak-bapak dong, kita prihatin. Iya, prihatin lah. iya ada Mbak Imong salah satunya. Rumahnya tuh sampai masuk ke dalam apa tuh air banjirnya sampai masuk ke dalam rumah. Kok bisa ya? Bisa Beberapa dong, yang netizen nggak tuh bisa pada itu- bertanya, kenapa rumah artis kok bisa Kebanjiran. kebanjiran? Ayo, apa jawabannya? Ya karena dia rendah posisinya. Bisa sih. Tapi kan kayak yang kon rumah artis gitu. Iya Pak, netizen. Emang mereka rumahnya Oh, di mana sih? netizennya gitu. Mereka rumahnya di mana? di Bekasi. Oh Bekasi. Itu di daerah-daerah yang Oh iya bener, terdampak belakangnya parah juga banjir kayak Pondok Iya, Gede. dia lagi sahur tuh. lagi sahur ya, kebanjiran ya Iya Bayu enggak, ya. aku temenin karena aku nggak sahur. Kayak Pondok Gede, Villa Nusa Dua itu tuh daerah-daerah situ ya. Iya, Parto juga. Iya, Parto Parto karena juga. di Kemang Pratama. Kalau Baim sampai udah masuk ke dalam ya? Iya, Iya, benar. Ini Mercy-nya diplastikin kenapa? Iya, kenapa ya? Oh. Jadi dia dilaminating habis Enggak, dilegalisir. padahal airnya di sini aja. Tapi Oh, ini Parto, aduh, ini- takut ini masuk Parto. Iya, rumah Parto hanya di halaman. di halaman ya, Parto Iya. di halaman. Iya, kalau Baimong sampai masuk ke dalam. Tapi kan akhirnya Parto juga nggak bisa kemana-mana ya. Betul, dia Iya. curhat tuh di IG kan. Aduh, Iya. aku nggak bisa kemana-mana. Oh, berarti ini Parto di Bekasi juga ya rumahnya ya? Di Bekasi. Nah, ini kan komplek elit tuh ya. Iya. Kan? Heeh. Iya. Komplek Berarti elit ya. terdampak juga. Betul. Iya. Artinya memang ini merata dan nggak bisa dihindari ya oleh warga-warga yang memang tinggalnya di tempat-tempat yang kondisinya terendam, Iya. yang banjir termasuk rumah wali kota sekalipun. Iya, bener pejabat. Adianto wali kota Bekasi Sampai akhirnya nginep di hotel. nginep di hotel. Iya bener. Mm-mm. Depannya HE hotelnya. Iya. Terus netizen pada, duh tidak merasakan seperti rakyat. Ah, iya. Oh, maksudnya? Jadi pada julid gitu ya. Iya, pada julid. Rakyatnya Oh. kebanjiran kok wali kotanya senang-senang. Wih, gitu. Emang mereka seneng-seneng. Kan Enggak, ngungsi maksudnya juga. ngungsinya di hotel. Ngungsi juga ya. Iya. Rakyat mah ngungsi di tenda ya. Nah, maksudnya Gitu maksudnya itu. Oh, oke. Sedih kan? Iya, iya. Iya, Rakyat. iya. Ini kan sebenarnya yang videoin bukan ibu wali kotanya ya. Mm-mm. Iya, enggak. Tapi kayak apa temennya gitu ya Iya. yang videoin. Ini ibu wali kota mau ngungsi ke hotel. Iya, gitu. iya, iya, Akhirnya iya. viral lah dan netizen di sana banyak yang komen ya. Benar. Iya, iya, iya. Tapi udah di
luruskan juga sih sama Iya. Pak Wali Kota ya, Pak Tri yang bilang bahwa kita juga rumahnya kebanjiran Iya. dan kita juga supaya memantau bisa lebih dekat memantau, makanya nginep di hotel Iya. gitu istirahat. Oh, ada alasannya. Ada alasannya. Ya karena tetap Oke, kan memantau, dan yang memantau juga bukan semua ya, Pak Wali Kota, Bupati, Mas Gibran juga memantau ya. Iya. Iya benar. Iya Datang, benar. Datang Mas itu datang. Mas Gibran Wapres. datang ke Iya. betul. Itu dari hasil laporan itu, lapor Mas Wapres ya. Makanya dia datang. Nggak tahu ya, Oh, tapi enggak kayaknya sih iya. Tapi dia datang udah surut. Gimana? Oh, udah surut. Iya. Iya. Bukan pada saat banjir maksudnya. Harusnya kan datang saat-saat rakyat membutuhkan sosok pemimpin gitu. Oh, Iya nggak sih? iya, memberikan Iya. bantuan, Iya. obat-obatan Lewat ya. dan sebagainya. Semua lewat. Iya, tuang somanya cepak lagi. Bawain di tolki. Iya. Kalau Pilus tinggal di daerah mana tadi? Alam Sutra. Alam Sutra. Wah, itu juga perumahan elit ya. Bukan main. Kan dekat mall di situ. Iya. Iya ada mall. Ya, dekat mall Arion kan. Iya. Apaan bukan? Arion mah di sini Kalimalang bukan sih? Bukan. Rawamangun, itu Rawamangun. Asal nyebut. Oh, Aeon. Ayo. Itu juga jauh. Oh, jauh ya? Kalau mall Jauh. terdekat dari Alam Sutra. Sedap. Ini kayaknya Alam Sutra harus kontak saya ya di kosong, nggak usah. Iya. Ada inilah Vi. Iya. Kalau di daerah situ gimana? Nggak banjir ya? Nggak ada sih. Sebenarnya kami itu di Alam Sutra deketnya dari Cisadane, tapi alhamdulillahnya kayaknya si aliran yang itu nggak kena. Jadi Iya, Ini nggak sampai. perwakilan warga ya. Iya. Iya. Kebetulan Pak RW di sana katanya. Kalau di Bapak saya enggak deng. kalau di Tangerang ada yang banjir nggak? Di Ciledug kalau saya. Oh, iya, benar. Sama Puri, Om. Puri. Iya, Puri juga Kembangan Maksudnya kena. Tangerang ya? Bukan Puri, Jakbar. perbatasan. Kembangan itu Jakarta Barat. Iya, perbatasan. Iya. Tapi memang Ciledug ya. Ciledug. Ini daerah yang memang rawan banjir juga ya. Karena ingat waktu Pilpres itu kan TPS di sana sempat terganggu karena banjir. Banjir ya. Betul. Pas hujan-hujan tuh Malamnya ya kalau nggak hujan. salah ya, benar. Iya. Malamnya hujan, Iya. paginya TPS belum Ingat bisa banget tuh didirikan, nyoblos. akhirnya- Itu Iya. lagi pada nyodok-nyodokin tenda. Iya. Oh, tenda terpal. Tembak terpal. Akhirnya iya. ketampung. Akhirnya ketampung. Disodok. Iya, disodok. Iya. Ya, belum mau nyoblos. Bentar Pak, masih nyodok. Kayak Iya. tenda pecel lele. Iya. Tapi terus nyangka nggak sih bakal banjir segede ini? Enggak sih kalau kata teman-teman yang di Bekasi, karena itu yang daerah yang paling serius gitulah ya, maksudnya agak tinggi genangan banjirnya, mereka kayak yang itu tuh kalau Bekasi kenapa bisa segitunya karena si sungai itu atau ya aliran-alirannya itu nggak biasa jadi tempat keluarnya aliran dari buangan Bogor. Ya lo susah banget sih jelasinnya, pokoknya intinya Bogor turun air. Iya. Nah harusnya nggak lewat Bekasi, tapi dia harusnya ke arah Lewat mana? gitu. Kalau nggak dialirin ke Bekasi, Jakarta bakal lumpuh total. Makanya kayak Kita dengerinnya tercengang gitu ya. Bingung ya? Enggak kita Bagus loh. kagum. Iya kan? Iya. Mana jangan Iya. dengerin bagus. Iya, kita kagum. Lanjut. Ya udah gitu. Biasa banjir berarti itu. Iya. Nggak bisa dibilang gitu ya, tapi karena kan itu udah takdir Tuhan ya. Jadi tapi sebenarnya Bekasi itu jarang kena, makanya siklus 5 tahunan gitu. Oh. Iya bener gak sih? Siapa Jadi- sih warga Bekasi? Bekasi bukan. Bukan. Pantesan gak relate. Coba kita cari di mana. Saya Tinggal. waktu kecil di Tokyo. Oh iya. Agak bener. fancy Bapak ya. ini juga sama. Iya sama. Enggak, saya kalau ini nggak percaya. Oh iya. Dulu dia di Senegal. bener. Oh bukan. Pantai Gading. Cote d'Ivory. Biasanya dia nyebut Pantai Gading. Oh, dia saudaranya Didier Drogba. Nah, itu rame juga tuh soal naturalisasi. Nah, ya kan? Waduh saya. Boleh nggak sih kita bahas nih? Yang kemarin Lebih Sampai baik. Ahmad Dhani Ahmad kan Dhani. viral. Oh iya Viral kalau tuh itu kemarin. Iya, Iya, kayak gimana Ahmad tuh? Dhani, please ya Bapak Ahmad Dhani, saya sebagai warga mewakili netizen, coba ucapannya diperbaiki gitu kan ya. Apa yang Bapak sampaikan tuh banyak menyakiti hati perempuan Indonesia, anjay. Pilus tersakiti. Boleh nggak? gak sih nyebut anjay? Tersakiti nggak? Enggak, tapi saya sebagai warga Indonesia nggak suka dengan statementnya Ahmad Dhani. Emang yang ngomong kayak- apa sih? Kasih tahu dulu dong Sobat Ainyu sama penonton. Ya intinya Ahmad Dhani itu menyarankan untuk para pemain naturalisasi menikahlah dengan perempuan-perempuan Indonesia biar nanti anaknya Heeh. ya otomatis jadi
tanda kutip jadi naturalisasi Indonesia. Jadi blasteran pemain bola. Iya, jadi yang lagi ada di sini nih pemain bule gitu kan, naturalisasi, mbok ya cari perempuan Indonesia, jangan bule juga, biar anaknya dianggap naturalisasi juga nantinya bisa jadi tim PSSI begitu. Dan ini viral ya. Viral sekali. Dan itu jadi trending topik di X loh. Iya benar. Rasis ya, karena statement ini dianggap rasis oleh netizen. Ada sekitar 5.500 tweet di X yang bilang kasih hashtag rasis soal. Tapi kontroversi, ada yang setuju, ada juga yang enggak. Pilus enggak setuju ya? Enggak lah. Enggak ya. Mungkin kalau emang jodohnya si pemain itu ya nggak apa-apa, tapi kan ini kayak ada anjuran. Iya. Jadi kayak ini kan maksudnya pemain-pemain yang udah senior natural aja gitu. Iya, kalau emang kecantol sama perempuan Indonesia ya it's okay gitu. Tapi nggak perlu dijodohin. Kalau Pilus pengennya dijodohin sama apa? Singa. Nggak cocok, kayaknya berang-berang cocok. Ya digigit dong. Tapi gigitan saya. Oh iya, tapi kan bukan gara-gara berang-berang sakitnya. Yang kemarin. Ini kemana-mana nih kita ngomongnya ya. Iya ya, itu sampai kalau menurut Bapak kenapa tuh? Emang sakit aja Pak. Saya mah aneh tahu berenang jam 4 pagi digigit berang-berang tuh maksudnya gimana? Enggak. Lah emang dia punya berang-berang. Enggak, kenapa berenangnya jam 4 pagi? Saya tuh siapa? Ada yang gini-gini, yang gini-gini. Iya. Yang ribut sama yang punya gunung. Iya, benar. Gunung uranium. Iya, benar. Emang dia suka berenang pagi, Pak. Oh gitu, tetangga ya Bapak ya? Iya, kan di Gading rumahnya. Oh iya. Oke. Nih, Lus ada juga nih update dari Nikita Mirzani yang akhirnya ditahan ya. Nah, aduh, kan pengacaranya dia ya. Iya betul. Kalau nggak salah ya. Iya sih kayaknya. Itu sebenarnya kasus apa sih? Iya, bingung deh. Jadi iya boleh. Jadi Nikita itu ya teman-teman mungkin yang belum tahu, tapi kayak sudah tahu. Tapi intinya saya mau kasih tahu Nikita itu di penjara gara-gara kasus dugaan pemerasan. Jadi ada seseorang ya pemilik skincare bernama Reza Gladys, dia dokter. Oke. Tapi saya nggak tahu dokter kulit atau dokter estetik atau apa, saya juga nggak tahu. Pokoknya intinya dia dokter Reza Gladys, ya kan. Nah dia ini ngerasa, pokoknya intinya Nikita tuh nge-review produknya si Reza Gladys ini, ya kan. Nah kayaknya ada statement Nikita tuh yang kalau saya tidak salah ya itu kurang menyenangkan lah gitu dari pihak Reza Gladys. Kayaknya ini akan membuat pasar Reza Gladys menjadi turun. Nah, kalau misalnya kamu tidak ingin statement ini muncul di media sosial, you bayar tapi gitu. sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau dari kalau dari perspektifnya asistennya Nikita Mirzani. Ini gini ya bahasanya ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kata Mail itu, pokoknya intinya mereka asistennya ada Mail nih namanya nih. Inginnya bersilaturahmi gitu kan. Kalau misalnya mau disembunyikan lah statement itu, kita silaturahmi aja Mbak Reza gitu kan, kata asistennya. Terus pokoknya ada pembahasan lah soal nominal tersebut sebanyak 5 miliar atau 4 miliar, tapi dibayar secara bertahap. Nah nominal tersebut sepertinya yang menjadi dasar Mbak Niki gitu ya dianggap melakukan pemerasan. Sedangkan itu kayaknya aku tidak tahu ya dari perspektif Nikita seperti apa. Berarti dugaannya pasal pemerasan gitu ya? Iya sama kalau nggak salah Reza juga ngelaporin TPPU juga ya, maybe ke situ juga arahnya. Pencucian uang. Terus sudah dijadikan tersangka, dan ditahan selama 20 hari di Polda Di? Metro Jaya. Tapi anehnya di rutan narkoba. Oh iya, kenapa tuh? Iya, Dititipin juga apa gimana? bingung. Dititipin kali. Mungkin baru dititipin ya, atau di rutan biasa penuh kali ya. Ya enggak sih? Enggak ya? Banjiran kali. Kebanjiran, logis sih. Emang rutannya di mana? Aku juga nggak tahu ya. Kenapa kebanjiran? Iya kan? Iya gitu. Oh gitu. Oh iya. Selama 20 hari itu. Selama 20 hari. Kalau Nikita Mirzani sih it's okay, aku melakukan menjalani semua ini. Kalian lihat nggak, nonton nggak ketika Niki keluar dari gedung itu dia pakai baju oranye dengan joget-joget tersenyum kayak it's okay, ini kemauan kalian kan gitu. Dia kayak nantangin tahu. Happy aja. Iya, aku juga bingung ya, kok ada orang. Coba kita lihat ya. Nikita nih ada momen.
barangkali punya info ya A1 nih. Katanya, nih tuh ya. Malah jalan kayak jalan di catwalk ya. Iya ya, kayak jalan di catwalk ya. Kayak I'm ready gitu. Terus bajunya juga nggak dipakai, jadi kayak cuman di kayak nah, ini siapa yang aja. Yang di depan yang pakai baju oranye siapa? Itu Imail. Ada 2 tersangkanya. Ada 2 tersangka. Oh, 2 tersangka. Itu asistennya Nikita Mirzani. Iya, si Mail itu bukan. Mail Syaputra. Oh. Iya. Okay. Tapi kan katanya Nikita Mirzani itu ada backingannya, bener gak sih? Waduh, saya tidak ingin berucap banyak, tapi sepertinya begitu. Ya, suara-suara burung yang di luar sana yang Bapak dengar atau Bapak Andi dengar, kemungkinan besar saya nggak bisa lanjutin. Ya, makanya termasuk dia misalnya bisa pede, santai, happy. Makanya gitu kalau di aja. media sosial tuh ada istilah Nikita kebal hukum. Iya. Tapi saat ini tidak ya. Tapi kita nggak tahu. Iya. Karena dia Tapi masih happy masih aja. Iya, tapi ini masih dalam proses ya. Masih dalam proses. Jadi kita belum tahu nih nanti setelah 20 hari apakah ada gebrakan, karena sebenarnya Nikita juga lagi menghadapi tuntutan lain dari itu? Rasman Arif Nasution. Aduh, ini kok bahasanya gini? Iya, Rasman bener. Iya, Terkait Rasman tuh Fadel kan? Nikita kekerasan. Bukan ya? Dia mukulin cenah. Mukulin siapa? Mukulin Razman sampai ininya tuh sobek pelipisnya. Oh, bukan kasus Fadel. Jadi beda lagi. Jadi kebalik banyak saya juga jadi bingung. kebalik gitu ya. Yang melakukan penganiayaan justru perempuan gitu ke laki-laki. Iya. Oke. Rasman ini kan pengacaranya Fadel kan? Iya. Betul. Iya. Oh. Bisa jogetnya Fadel nggak? Nah, iya coba. Nggak bisa dong. Saya bukan TikToker. Nggak bisa. Iya. Oke, kita ikuti aja ya seperti apa perkembangannya dari proses hukum yang berlangsung untuk Nikita Mirzani yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Dan juga kita akan terus pantau untuk kondisi banjir yang melanda wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Mudah-mudahan warga yang terdampak banjir senantiasa tabah ya. Dan juga ada solusi terbaik tentunya dari semua pihak supaya banjir ini ke depan bisa ditanggulangi. Dan kalau bisa sih solusi besarnya ada gitu ya. Betul. Karena kan banjirnya banjir kiriman ya dari wilayah hulu. Harus ada koordinasi antar wilayah tuh. Iya. Untuk menyelesaikan masalah banjir ini. Setuju. Oke. Gitu. Thank you ya, Pilus. Sama-sama. Thank you Om Pilus. Udah. Ya lanjut nanti. Oh, oke. Tenang. Oh, lanjut lagi. Lanjut ya. Oh. Iya. Berarti saya yang pamit ya? Iya. Nanti lanjut ya. Kalau Bapak Saya mau pamit dulu. Saya juga mau pamit dulu. Lupa saya. terus saya ditinggalin. Iya. Tapi lu sendiri aja. Oke. Jangan. Gimana Dok sama Pilus? Oke katanya. Oke. Lah kalau gitu. Nah, kita break dulu Mas Dwi. Iya. Oke, Boleh ya. kita break dulu ya. Abis ini kita Hmm. lanjut lagi, kita akan ngobrol-ngobrol soal bagaimana kita menyiasati kondisi kesehatan dan juga supaya badan tetap prima, tetap fit, tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tetap bersama kami di Morning News. Pendaftaran PPDB lokasi pengungsian banjir yang di sebuah kota dari demo sebelumnya. iNews.id, ini baru berita.
iNews.id. Ini baru berita. iNews.id. Ini baru berita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Morning News dan sekarang jam 9:37 waktu Indonesia Barat. Kita monitor dulu situasi lalu lintas di pagi hari ini bersama dengan NTMC Polri dan kita sudah bergabung bersama Brigadir Cici yang berada di kawasan Rawajati dan juga Kalibata. Selamat pagi Brigadir Cici. Halo Brigadir Cici, kedengeran nggak suara dari studio? Belum ada terdengar suaranya nampaknya. Ini. Mas Agus, mungkin ada yang perlu dicolek. Iya. Speaker di output studio aman ya. Aman ya. Oke. Atau mungkin dari sana kali. Sebentar ya, Bu Cici. Nampaknya ada. Suara saya nggak kedengaran. Ini dia. Sudah terdengar clear and clean dan menggelegar. Silakan. Brigadir Cici di pagi hari ini. Ya baik, terima kasih rekan-rekan. Pagi ini saya akan mengajak Sobat iNews untuk melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas di sekitar kawasan Kalibata, yang mana memang untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Perpadatan kendaraan mulai sedikit terjadi, khususnya bagi para pengendara yang melintas menggunakan flyover Kalibata sendiri. Kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Cililitan ataupun dari arah Dewi Sartika yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kalibata hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan pun mulai terjadi pada sekitaran kawasan ini. Dan terlihat juga untuk kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Kalibata yang nantinya akan lurus dan berbelok ke arah kanan menuju ke Kampung Rambutan ataupun Bogor, maupun juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Jatinegara. Hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan perlu kami informasikan juga kepada Sobat iNews bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat dari masyarakat sekitar, bahwa saat ini di sekitaran kawasan Kalibata khususnya di bawah flyover sendiri adanya pemukiman atau pengungsian warga yang terkena dampak banjir yang sudah berangsur beberapa hari ini, dan saat ini pun juga sedang dilakukan pembersihan oleh tim kebersihan. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, dan juga bagi para pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas dan melihat kembali kawasan ini tidak adanya tempat berputar balik. Untuk itu bagi para pengendara yang nantinya akan berputar balik, carilah lokasi yang aman demi menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan. Dan juga dihimbau bagi para pedagang kaki lima khususnya untuk tidak berjualan di sekitaran
kawasan flyover dikarenakan akan memperlambat arus lalu lintas yang melintas pada kawasan ini. Sobat iNews, perlu kami informasikan kembali juga bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia, bahwa telah terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 16 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 252 luka ringan. Dari 174 kasus laka lantas tersebut, 55 terjadi karena tidak menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta juga ceroboh saat melakukan penyalipan kendaraan, dan juga bagi para pengendara yang tidak konsentrasi saat mengemudi. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara selalu utamakan keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga keselamatan bersama di jalan agar terciptanya keamanan dan ketertiban saat berlalu lintas nanti. Dan untuk Sobat iNews yang ingin mengupdate terus bagaimana perkembangan arus lalu lintas, baik di ibu kota Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian rekan-rekan yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Kalibata, dan silakan kembali ke studio. Baik, Bu Cici, terima kasih untuk pantauan lalu lintasnya. Salam sehat selalu, selamat pagi, selamat bertugas kembali. Oke, itu tadi pantauan lalu lintas bersama Brigadir Cici dari NTMC Polri. Nah, pagi hari ini kita bukan hanya bertiga. Sekarang kita juga sudah bersama dengan seorang dokter yang akan berbagi sharing-sharing bersama kita semua soal bagaimana menjaga kesehatan selama bulan Ramadan supaya badan juga tetap fit dan sehat. Kita sudah bersama dengan Dr. Muhammad Pranandi SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari RSPI Puri Indah. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi, Dok. Sehat ya, Dok? Ya, sehat. Sehat, Dok. Oke. Sehat. Lancar, Dok, sejauh ini aktivitas? Sejauh ini aktivitas aman lah ya, kita di bulan puasa. Iya. Ya tetap harus jaga stamina lah ya. Iya. Nah, ini kan orang tentu lagi ngomongin soal puasa, lebat Ramadan, pasti tuh termasuk fun fact-nya. Apa aja sih terkait dengan Ramadan? Nah, orang bilang ini ada penelitiannya. Justru kita berpuasa itu semakin sehat. Katanya dengan berpuasa saat kita lapar, itu tubuh akan memakan sel-sel kanker, sel-sel penuaan dan lain-lain. Tapi emang benar, Dok, ya, bahwa dengan kita berpuasa itu tubuh semakin sehat ya? Iya, jadi puasa ini kan kayak momentum kita setiap tahunnya ya. Iya. Jadi kita emang ada selama 30 hari dalam berpuasa itu mengatur yang namanya proses metabolisme tubuh. Ya, jadi kita makan di pagi hari, terus nanti seperti kayak intermittent fasting ya, jadi pagi puasa, terus siang kita nggak makan, baru berbuka lagi di sore hari. Nah, di sini tuh poin pentingnya adalah saat kita berpuasa itu kita kan nggak makan siang, jadi sumber energi yang kita dapatkan itu berasal dari otot-otot kita. Jadi lemak-lemak tubuh kita tuh ikut terbakar. Jadi, sumber metabolisme kita tuh dari otot, lemak-lemak tubuh kita. Itu yang tertimbun ya, yang tertimbun sebelumnya. Jadi dengan kondisi seperti itu kita bisa meningkatkan sensitivitas insulin kita. Jadi insulin tubuh kita meningkat. Terus dengan berpuasa itu juga mengurangi namanya stres oksidatif. Stres oksidatif itu kayak suatu proses peradangan lah ya di dalam tubuh yang diakibatkan karena mungkin metabolisme yang berlebihan. Sehingga itu nanti akan meningkatkan gula darah kita. Jadi kalau dengan berpuasa, proses yang namanya stres oksidatif yang akan mempengaruhi kerusakan sel atau sel-sel yang rusak itu juga akan berkurang. Gitu. Jadi makanya kayak orang menganggap dengan puasa itu jadinya kayak lebih sehat, lebih fit badannya. Gitu. Baru tahu. Harus tahu dong. Makanya mungkin momen ini dimanfaatkan juga untuk orang-orang yang pengen nurunin timbangan. Tapi yang pertama adalah sehatnya dulu. Itu yang kita dapat dengan berpuasa, justru tubuh kita menjadi lebih sehat. Betul. Nah, puasa Ramadan katanya membantu orang dengan obesitas menurunkan risiko penyakit metabolisme juga ya, Dok? Iya, benar. Jadi ya kalau orang yang obesitas kan otomatis yang tadinya mungkin frekuensi makannya banyak, frekuensi makannya sering, kalorinya tinggi yang masuk, karena dengan berpuasa kan semua jadi turun drastis tuh. Jadi namanya frekuensi makannya di skip berapa kali, terus yang kebakar adalah sisa-sisa timbunan lemaknya, jadi kan otomatis pembakaran lemak akan makin tinggi, berat badan juga akan menurun. Cuman ya itu mungkin harus disertai dengan
aktivitas fisik ya. Jadi jangan cuman kita berpuasa aja mengharapkan berat badan turun gitu. Terus nanti jatuhnya kurang sehat. Karena kan jadi harus ada aktivitas fisik. Karena kan proses metabolisme itu akan berjalan kalau kita aktif. Kalau kita aktif. Kebanyakan dari kita kan cuman abis imsak tidur. Itu juga bisa mengganggu. Bangun-bangun asar. Karena malamnya tadarus. Betul. Iya. Itikaf di masjid. Zuhurnya mana? Zuhurnya. Di jama sama asar. Bangun-bangun asar. Iya. Jadi memang betul. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi bukan juga berarti kita bisa tidur seharian ya, Dok ya. Enggak boleh itu, Dok ya. Emang enggak boleh, Dokter? Kayak gitu tidur aja deh puasanya gitu. Jadi kalau misalnya kita habis sahur kan harusnya sholat subuh ya. Subuh langsung aktivitas lah, juga boleh tidur lagi tuh. Nah, jadi memang kan kita tuh punya sistem pencernaan itu yang udah spesifik sama yang di atas ya, diatur biar bisa habis makan sahur kita bisa mencerna makanan sekitar 3 jam, 4 jam. Jadi kalau misalkan kita habis sahur tidur, ya otomatis nimbun lagi dong. Gitu lagi. Nah, terus kalau misalkan kita tidur habis subuh seperti itu ya, jadi irama siklus tidur kita biasa akan terganggu. Pasti bangunnya akan lebih ngantuk. Disarankan tidur jam 7 atau jam 8 pagi ya, Dok ya. Ya mungkin kalau misalnya aktivitas kerja kan sama tidur juga sama aja. Ya kan? Tapi berasa nggak sih kalau kita tidur siang bangun-bangun tuh berasa lapar banget. Udah gitu kalau tidurnya agak lama ya. Itu bangun tidur siang biasanya berasa lapar. Justru jadi memang akan jadi lebih lemas ya. Karena kan sumber energinya nggak ada nih. Tubuh tuh nggak akan merespon misalnya orang aktif kerja. Jadi kan sumber energi kan dari otot ya. Saat semakin aktif orang nggak akan semakin lemas ya. Karena ada gula darah yang diambil dari otot-otot kita kan. Jadi kalau tidur terus malah jadi lemas. Iya, karena kita ada aktivitas jadi ngantuk. Jadi siklus oksigenasi otak berkurang juga. Paling kalaupun mau tidur power nap aja ya, tipis-tipis gitu. 20 sampai 30 menit, yang penting quality deep sleep ya. Ini kan langsung dapat tuh powernya. Langsung enak banget bangun-bangun dan nggak terlalu lemes ya, karena nggak terlalu lama juga tidurnya. Nah, pas buka nih, Dok. Ini juga orang kan mungkin banyak yang mengikuti sunnah ya, bahwa kurma aja cukup 3 buah gitu atau 3 butir ya. Dan kurma ini juga disarankan untuk disantap pada saat berbuka puasa. Kalau dari perspektif medis, apakah direkomendasikan juga untuk berbuka tuh dengan kurma misalnya? Saya nggak bilang berbuka dengan yang manis ya. Kalau saya mau bilang berbukalah dengan yang sayang. Karena yang manis belum tentu sayang. Aduh, saya kenal lagi nih kayaknya. Sabar. Jadi apakah kalau dari perspektif medis disarankan juga untuk makan kurma ya sekitar 3 butir lah ketika berbuka? Benar-benar. Jadi memang kalau kita ngomongin masa berbuka puasa kan banyak banget ya pilihan makanan. Pertama, kenapa memang harus dianjurkan kurma? Karena beberapa penelitian mungkin mengatakan bahwa kurma itu memiliki kandungan glukosa alami dan fruktosa yang gampang diserap oleh tubuh. Yang saat kita buka tuh mungkin gula darah kita udah rendah tuh, udah low banget tuh, udah rendah, jadi dia gampang terserap sama tubuh. Memang yang dianjurkan sebanyak 2 sampai 3 butir. Dan setelah itu dia akan cepat diserap oleh tubuh, merestor lah gula kita di tubuh kita. Jadi makanya habis makan kurma mungkin agak dijeda sedikit ya, agak dijeda sedikit baru makan makanan yang besar. Dan itu memang dianjurkan karena saat beberapa orang yang mungkin mengalami masalah di lambung kali ya, jadi dia tidak akan bisa makan makanan yang langsung dalam jumlah besar. Kaget juga ya. Kaget. Jadi kita kan tadinya kan lambung seharian tidak ada isinya ya. Tiba-tiba penuh ya, Dok. Tiba-tiba langsung penuh. Nah, itu tuh justru akan ngebuat reflux. Jadi asam lambung mungkin akan tiba-tiba langsung naik, perut langsung jadi begah karena kerjanya langsung dipaksa berat. Makanya jadi kadang-kadang kita suka lapar mata, Dok. Iya, benar. Sulit makan aja. Semua pengen kalah ya. Kalap. Udah apalagi nggak sahur kayak Pilus nih. Udah gitu buka puasa pakai filosofi. Filosofinya balas dendam. Nggak boleh makan seharian, makan semua. Jangan adik ya. Tadi mau apa? Enggak. Kalau nggak sahur. Kalau nggak sahur, terus buka puasa, terus langsung nasi, itu lebih kaget lagi dong. Lebih kaget. Kan sahur. Benar. Jadi sebenarnya kalau emang nggak sahur pun ya bisa dibilang kurang sehat lah ya. Karena kan tidak disarankan. Kan disarankan sahur itu artinya buat sebagai modal awal kita aktivitas ya. Di pagi hari. Kalau emang nggak ada sahur nanti sumber energi dari mana gitu. Berarti nih kepake duluan. Pilus puasanya tanpa modal nih ya. Iya.
Jangan Oh iya, ditiru Pilus ya. suka nggak sahur nih puasa. Dia nggak suka nggak sahur. Harus sahur lah ya, jangan nggak Tujuannya sahur. apa sih Pilus? Apa? Puasa nggak sahur gitu? Kenapa? Apa sahurnya baru jam 12 siang nanti? Enggak. Puasa setengah hari. Kadang dirapel. Oh, Jadi dirapel. sebelum tidur udah makan dulu. Jadi Karena malas bangun ya. Terus salah ya kayak gitu iya, ya, Dok ya. karena jam tidurnya kan pendek. Iya, iya. Kayak cuman 5 atau itu kan di bawah dari yang bagus ya dokter ya. Karena yang Iya. bagus 7 sampai 8 jam lah sehari. Iya, iya. Kayaknya impossible ya di ibu Ya, kota ya. ya, benar. Iya. Ya, cuma 5 jam doang 4 jam daripada kita nanti aku bangun 3 jam tidur lagi tuh kayak rep-repan gak sih? Jadi Oh, kayak iya. yang Mending tidur 3 tahun gitu ya. Tidur 3 tahun. Koma dong dia. jadi kayak yang dibablasin aja. Tapi iya. sebenarnya jangan ditiru, emang nggak Iya. boleh ya dokter ya. Sebenarnya gini, kalau misalkan sahur di jam 12 malam kan kita habis makan tidur ya. Nah iya lebih parah lagi Lebih karena parah lagi. udah lama makannya di kamar langsung tidur. Astagfirullahalazim. Iya. Maksudnya makan di kamar tuh sambil rebahan makannya gitu. Duduk dulu. Lebih parah dong dia. Rebahannya ngemil. Oh ngemil. Iya. Iya, Pokoknya jadi tiru lah. Iya, iya. Janganlah Nggak sehat, ya. harus Iya, harus tapi- sahur di jamnya, buka di jamnya. Berarti memang salah satu yang dianjurkan adalah jangan melewatkan sahur ya. Benar. Jangan melewatkan Walaupun sahur. sahurnya misalnya hanya 3 butir kurma, telur rebus 2 atau Iya. misalnya air putih. Ya. Sama Indomie, sama Indomie 2. Ya banyak ujungnya. Ya jadi Nggak imsak nih kata dia gitu kan. atau masak minum Indomie. susu, Dok, Ya, ya, boleh pada saat boleh sahur boleh. ya. Boleh. Sebenarnya kan ya itu kan Multivitamin gitu salah ya. satu sumber energi ya. Iya, Jadi iya. ya bebas kalau kita mau makan sahur Iya. apa ya. Paling ya perlu dikondisikan aja untuk beberapa orang-orang yang memiliki penyakit. Nah, Ya. ini nih. Kalau mie instan dokter, mie instan nih mungkin banyak nih anak kosan. Iya. Ya udah bikin yang cepet aja. Bener-bener, iya. Dan itu Mie bukan instan. hanya kosan loh. Iya. Untuk ibu-ibu di rumah juga kadang-kadang Iya. ada Iya, praktisnya iya. aja Iya, nih. Jadi praktisnya, bener. mie instan, mie rebus gitu Iya. ya. Campur nasi. Telur dadar. Telur dadar. Telur Iya. dadar. Iya. Pakai nasi. Atau sama Pakai nasi, sarden. iya, pakai nasi. Sama sarden Sama nasi. Itu mah Iya. udah lengkap Ya, atuh. jadi itu udah terlalu banyak kalori kan. Iya. Iya, Jadi iya, iya. karbohidratnya udah terlalu banyak. Jadi Iya. itu kurang sehat juga lah. Iya, iya. Oh, Iya, gitu. Iya, iya. Jangan ya berarti dok ya. Iya. Jangan ya, Dek. Tapi yang penting sebaiknya adalah tetap sahur ya. Tetap Oke. sahur. Nah, Oke, tapi ternyata ada juga nih dok yang mengeluhkan. Dok, saya puasa nih, tapi kok timbangan tetap naik ya? Itu kenapa dok? Nah, biasanya tuh untuk orang-orang yang kadang Iya. nih Saya dok. dia puasa nih, merasa aman lah seharian gue nggak makan. Nah, tiba-tiba Dendam. pas buka puasa dendam. Nah, jadi Iya. asupan kalorinya tuh macet kebanyakan. Geraknya dikit. Iya, geraknya sedikit. Jadi terus ya pasti ada gorengan kalau orang Indonesia. Iya. Nah itu dia tuh. Itu kayak wajib tuh. Wajib ya. bener. Karena lagi pakai sambal kacang ya. Iya aduh. Nikmat gawat. mana lagi yang kau dustakan? Ya Allah masih jam segini ya Allah. Iya. Jadi paling kalau namanya gorengan ada lemak yang jenuh ya, jadinya Iya. otomatis dia justru akan Kalau lemaknya kita ajak refreshing dia jenuh nggak? Tetap jenuh ya? Lemak nih, jenuh gitu kan? Iya. Ayo refreshing yuk. Refreshing ya. Ke depan yuk lemak gitu. Kira loh aku loh. Iya. Jadi gorengan tuh ada mengandung lemak jenuh ya. Iya, jadi ya dia akan meningkatkan kolesterol ya. Jadi, Even dia padahal menggorengnya kita mau- pakai minyak yang baru. Tetap ya. jadi memang yang disarankan sebenarnya yang dalam produksi itu rebusan. Oh rebusan. Kukus ya. Kukus. Rebus. Baru digoreng. Kalau itu biasanya Emang rusak nih orang-orang itu Indo. apa makanan sisa sebelumnya direbus nggak habis digoreng lagi. Oh. Nggak relate ya? Enggak ya. Pernah susah. Enggak. Nggak tahu dia Enggak tahu makanan enggak tahu. dipanas-panasin. Iya dia. Dia bukan alam sutra soalnya rumahnya. Orang alam sutra gitu. Aku kampung pulau dari negara. Iya. Oh jadi memang itu gorengan mungkin bisa kita katakan jahat gitu ya, tanda kutip jahat ya untuk tubuh ya. Mengandung minyak juga. Iya. Jadi ya memang kalau orang yang kayak gitu ya bilangnya dia puasa kok berat badan naik, itu tadi biasanya kalori berlebihan, Iya, habis makan kekenyangan, tidak ada aktivitas kan, langsung Iya. tidur kan. Nah, jadi namanya orang puasa mungkin jarang olahraga kali kan jadinya ya. Jarang. Soalnya Takut, bingung mereka dok. takut. Bingung dok olahraganya itu lebih Jamnya baik. ya? Iya. Lebih baik setelah imsak atau sebelum berbuka. Iya benar. Benar. Ya,
Yang benar yang mana, Dok? Maksudnya? Kalau yang ideal gitu. Yang ideal, yang ideal berarti saat ada asupan makan sebenarnya. Berarti jadi setelah berbuka agak. Tapi katanya olahraga malam juga agak beresiko. Itu kayaknya yang perlu harus ada alasan untuk tidak berolahraga. Tapi itu mungkin yang perlu tapi itu yang perlu harus digarisbawahi. Ini olahraga dia beda kayaknya ya. Kita ada konotasinya kemana-mana. Iya. Gue masih berada dalam konotasi yang benar nih. Iya. Kita lihat di GBK banyak ya. Kalau malam tuh, Dok. Iya, biasa pulang kerja baru pulang kerja jogging. Nah, itu gimana, Dok? Nah, jadi yang dalam misalkan kita kan ngeliat berita ya, tiba-tiba olahraga kok kardiak arrest gitu kan. Iya. Nah, jadi itu mungkin pada beberapa orang yang udah ada faktor risiko tapi tidak terscreening. Nggak ketahuan. Jadi ya mungkin nih orang usia 35 tahun kerja kantoran, ternyata olahraga futsal nih, badminton tiba-tiba serangan jantung. Overtraining. Jadi ada yang namanya kalau misal ada sumbatan di dalam pembuluh darah jantung itu tidak harus 100% untuk menimbulkan gejala. Jadi mungkin ada sekitar 30 atau 40% saat dia ada aktivitas yang meningkat, otomatis demand dari si kontraksi otot jantung akan naik. Saat kontraksi otot jantungnya naik, ya justru itu akan memperberat kerja jantung. Jadi yang tadinya sumbatan 20%, 30% jalurnya aman, tiba-tiba ada aktivitas yang berlebihan seperti itu, ya kesumbat. Itu yang sering ketemu. Itu cara pencegahannya gimana, Dok? Maksudnya screening dari awal kita kan. Screening dari awal. Mengetahui kapasitas diri. Benar. Jadi kalau emang udah punya faktor resiko, keluarga, misal orang tua punya sakit-sakit diabetes, hipertensi, atau bahkan ada yang pernah serangan jantung, ya di situ kita harus screening diri sendiri dulu dari awal nih. Kita beresiko nggak? Iya. Atau misalnya memonitor dengan smartwatch gitu ya. Heart rate kita udah berapa nih? Kalau misalnya udah over atau di atas normalnya, wah udah stop deh, kita istirahat gitu ya. Pada beberapa kasus kan pas lagi main bola tiba-tiba collapse. Yang sering ketemu kan gitu kan ya. Iya, itu kan langsung mungkin langkah awalnya penyelamatannya lehernya dijulurkan gitu ya. Kayak apa sih, ditarik supaya oksigennya bisa keluar gitu. Jadi agak dibuat posisinya ekstensi. Jadi kalau bilang namanya jadi dibuka ya. Iya, dibuka mulutnya ya. Lidahnya menjulur. Terakhir Pilus main futsal, ini lidahnya dikeluarin. Dia sulap dari dia. Panjang. Iya. Enggak berhenti-berhenti. Agak kaget ya. Agak pancingannya tuh. Iya. Langsung tertusuk ya. Iya, loh. Pilus harus ngomentarin juga harusnya. Apa tuh? Ya apa kayak gitu, makanya. Enggak. Balas dong. Iya, enggak gitu. Counter. Kaget yang keluar ternyata kan ini apa? Bukan tadi tisu. Kira keluar. Enggak jadi. Apa coba? Enggak, di otak gua burung merpati. Ternyata itu keluar dari topi ya, bukan mulut ya. Iya. Keluar dari mulut tuh api. Di otak gua keluar merpati. Oke. Nah, Dok, ada juga yang pas puasa nih suka keliengan pala atau kunang-kunang. Nah, itu saya tuh. Saya lagi nih ngalamin juga ya. Nah, itu kenapa, Dok? Posisi berkunang-kunang, keliengan, atau misalnya dari posisi tiduran ke duduk nggak seimbang gitu, Dok? Nggak seimbang rasanya ya. Jadi kayak orang mau pingsan seperti itu. Iya. Bilangnya sih near syncope ya. Jadi apalagi tanggal 25 gitu. Sumber energi utama ya. Jadi beberapa resiko itu bisa terjadi. Penyebabnya pertama mungkin tekanan darahnya rendah. Apa sih yang ngebuat tekanan darah rendah itu? Berarti bisa dalam kondisi orang dehidrasi, kekurangan cairan. Jadi mungkin dia pas sahur minumnya kurang, terlalu overtraining sebelum buka, jadi dia mengalami yang namanya dehidrasi. Atau yang kedua makannya mungkin nggak terlalu oke. Nggak terlalu oke, metabolisme dia banyak, kegiatannya banyak, jadi saat itu dia gula darah jadi rendah. Oke. Ya, artinya memang kita tetap harus menjaga pola makan. Karena mungkin ada yang juga bilang gini, kita adalah apa yang kita makan ya. Kesehatan kita juga dipengaruhi apa yang kita makan gitu ya. We are what we eat. Dikasih bahasa Inggrisnya bayangin. Artinya di sini ya translate. Dan bagaimana pola istirahat kita ya, Dok ya. Iya. Oke lah. Berarti gitu ya, kunang-kunang itu gara-gara darah rendah ataupun dehidrasi atau gulanya kerendahan. Ayo kita beli asin. Nggak boleh dong. Nggak boleh nanti ya. Iya. Sabar ya Pak ya. Oke. Perlu nggak ditambah dengan kayak
empon-empon kayak ramuan atau multivitamin atau vitamin nggak dengar kata empon-empon. Iya sama. Terakhir kayak ya empon-empon itu terakhir atau COVID. vitamin. Kalau saya kan misalnya kayak vitamin C 1000, D3 1000 juga saya konsumsi itu dok. Apakah itu juga dianjurkan? Boleh aja. Jadi sebenarnya kan multivitamin itu sebagai salah satu asupan luar dari sumber makanan. Jadi pelengkap benar. Jadi beberapa yang kita konsumsi mungkin sumber vitaminnya agak kurang. Contohnya kayak vitamin D3 ya. Jadi vitamin D3 itu selain mencukupi kebutuhan kalsium, nantinya dia juga akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi bagus banget tuh kalau diminum setiap hari ya sebagai sumber vitamin. Vokasi berarti dok ya D3 ya. Hah? Ya kan? Beda dong. Sekolah ya? Bukan sekolah, itu sekolah. Otak gue langsung bilang beda. Untung nangkep ya. Iya. Tadi gua udah iya aja. Karena biasanya dia kalau ngomong lurus. Oh gitu. Kali Tapi ini kayaknya jebak. mentalnya nggak lurus. Ada orang. Gara-gara pilus ya. Ini gara-gara kunang-kunang tadi. Terima kasih ya Bapak udah menyelamatkan saya. Nah ini yang suka kunang-kunang, yang suka Iya. keliengan, lemes, ikut dokter nanti pas pulang ke RSPI periksa. Cocok. Pinter banget. Harus screening ya dok ya, itu yang paling penting ya untuk mengetahui kondisi tubuh Di kita. RSPI bisa screening kan? Bisa jelas. Kita punya paket medical check up ya harusnya. Oh, Ini kayaknya perlu periksa kejiwaan ya. Iya. Tapi bukan ke dokter Nandi. Bukan. SPKJ-nya ada kan? Ada lengkap. Ada. Coba SPKJ RSPI saya bersedia jadi pasien. Iya. Oke, dok mungkin ada lagi yang pengen disampaikan? Ya paling kalau misalnya kita lagi berpuasa ya cobalah untuk mengkonsumsi makanan yang karbohidrat kompleks ya. Seperti apa tuh Ya, dokter? jadi kayak ya nasi lah setidaknya ya. Nasi dengan lauk pauknya yang ada sumber protein juga, terus minum yang cukup, terus menjaga apalagi kita di musim hujan ya, menjaga ya kesehatan tubuh lah ya. Jangan lupa ya disisipkan olahraga setelah berbuka puasa. Terus kalau misalkan buka puasa juga jangan terlalu Kalap ya. Jangan barbar, jangan barbar. semuanya mau dimakan kan. Iya. Ya itu juga harus dikurangi. Iya. Oke lah. Ya, jadi makan yang biasa-biasa itu dan yang dilarang adalah makan teman ya. Oh iya. Apalagi makan hati, weh. Bawaannya hari ini ya. Iya. Hello memang. Pilus Oke, emang luar dok, biasa. thank you ya. Iya. Untuk sharingnya. Dok, terima kasih dok untuk sharingnya dok. Dokter sehat selalu dan juga RSPI mudah-mudahan semakin maju, semakin sukses, semakin bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Oke. Pilus juga thank you ya. Sama-sama. Sudah meramaikan hari ini. Ini perlu di reschedule lagi. Saya. Repeat order nih pokoknya besok lagi ya. Ditunggu callingannya aja. Iya. Bahaya ya. Bukan apa Mas Dwi sampai berubah tuh mikirin jadwalnya Pilus. Honornya bukan apa mahal itu. Mahal benar. Iya. Cowok Bisa panggilan, dikondisikan, cowok bisa panggilan nunggu callingan. Si Matupang. Iya. Bisa dikondisikan. Oke, Bisa baik kalau dikondisikan. begitu. Sobat News, sampai di sini kebersamaan kita dalam Morning News edisi hari ini. Saya Fadli Sungkara. Dan saya Andri Susanto. Pamit dan ketemu lagi besok di jam yang sama. Selamat pagi. Selamat pagi, jumpa. sampai jumpa.